Shalom saudara-saudara di dalam nama Raja Yesus. Saudara, ada seorang anak Tuhan membagikan firman Tuhan di Wahyu pasal 8 ya saudara, terkait tentang kegiatan seismik di La Palma dan ancaman bencana alam yang akan terjadi kalau gunung api yang di Kepulauan Kanari itu meletus ya saudara. Jadi dia bagikan, puji Tuhan, dia membagikan ayat di Wahyu pasal 8 mulai ayat 8 sampai 10. Lalu malaikat yang kedua meniup sangkakalanya, dan ada sesuatu seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api dilemparkan ke dalam laut, dan sepertiga dari laut itu menjadi darah. Dan matilah sepertiga dari segala makhluk yang bernyawa di dalam laut, dan binasalah sepertiga dari semua kapal. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya, dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar menyala-nyala seperti obor, dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. Begini ya saudara, saya kan lihat ya di sini ya, ini saudara, beritanya itu La Palma remains on yellow alert, masih di alert kewaspadaan tingkat kuningnya katanya gitu. Hampir 21.000 gempa bumi tercatat dalam kurun waktu kurang dari 1 minggu di Kepulauan Kanari. Bayangin saudara, kurang dari 1 minggu terjadi 21 gempa bumi ya. Sementara di sini kan ada gunung berapi yang kalau dia saya bilang flank itu ya. Flank itu saya bilang sayap ya. Jadi maksudnya itu kan ada gambarnya sih saudara, tapi saya belum sempat fotoin. Jadi ada puncak pohon itu gitu, puncak dari gunung itu gitu ya saudara, udah retak gitu. Jadi kalau dia terjadi letusan, dia akan jatuh, dan dampaknya adalah potensi tsunami sampai 100 meter tingginya ya saudara. Lalu gini, saya dapat sumber lain ya dari saya. Jadi saya kan orang awam gitu saudara, tapi saya tertarik mengetahui karena ada beberapa kali anak Tuhan kan dia pengen tahu gitu saudara, kapan sih rapture itu. Jadi dia memperhatikan kegiatan matahari gitu. Jadi ini ada grafik gitu ya, bahwa ini adalah grafik tentang aktivitas coronal mass ejection. Jadi ada ledakan matahari, jadi ininya itu jilatan apinya gitu ya, itu setinggi apa gitu derajatnya gitu, seperti ini saudara. Nanti saya bagikan itu sumbernya. Lalu dia juga bilang begitu. Ini di sini adalah grafiknya ya. Grafik terjadi tingginya CME itu, coronal mass ejection itu ya saudara. Dan ini dia bilang gini, kalau ini sampai tingkat sampai angka ke-6, cuma di sini nggak kelihatan ya, ini sampai angka keberapa gitu ya saudara, nggak kebaca di sini ya. Kalau sampai level 6 katanya, level 6 ke atas itu membahayakan manusia kata dia gitu, membahayakan kesehatan manusia. Jadi saya makanya saya pernah foto sih saudara. Jadi ada sebuah artikel, ini dia nih saudara. Ini jadi ini HR ini ya saudara. Ini adalah istilah di Amerika Serikat. Ini adalah kode, saya nggak tahu ini kepanjangan apa HR ini ya, 5123. Saudara silakan Google bahwa ini adalah ini ya, it looks like Operation Snowfall directed by the Secretary of the Air Force. Jadi angkatan udaranya Amerika gitu ya, itu punya
kesiagaan untuk mematikan layanan internet, saudara. Ini juga nih masih ada satu lagi sumbernya, kebaca nggak ya sama saudara? Harusnya bisa sih dibaca ya. Tapi singkatnya gini saudara, jadi dia ini adalah kenapa harus dimatiin internet? Ada sesuatu yang terjadikah gitu dengan antariksa kita gitu, atau dengan bumi kita? Lalu apa yang terjadi gitu ya saudara? Tapi kita ngelihat dari ciri-ciri fisiknya aja, kok terjadi kayak gini gitu. Ini di Algeria ya, Aljazair ya saudara. Terjadi apa nih namanya, badai gurun ya, badai pasir gitu ya, yang membuat siang menjadi kelihatan malam, dan udaranya, langitnya itu nampak merah gitu. Dan ini kan nggak terus-terusan terjadi seperti ini kan saudara, ketika badai gurun terjadi, karena saya ngeliatin di banyak tempat ya saudara. Jadi ada apa sih, kenapa ya gitu ya. Dan ini tercatat tidak selalu gitu, tapi katanya sih saya liatin sumber-sumber berita, ini adalah yang ke-8 kali selama tahun 2021 di berbagai negara terjadi gitu ya saudara. Lalu gini, kenapa saya ngomongin itu, kenapa saya ngeributin itu ya saudara, kenapa saya bahas itu di sini. Saya ingin kalau saudara punya pendapat, silahkan saudara sampaikan pendapatnya di kolom komentar ya saudara. Karena gini, saya terkesan oleh video-video yang dibuat orang ini ya, dia ini. Jadi saudara silahkan lihat sendiri dan nilai gitu ya, apa yang dia bikin. Karena gini saudara, dia menilai bahwa sebetulnya Tuhan udah kasih tahu, seperti Tuhan sudah Elia sudah tahu kapan dia di rapture. Juga siapa tuh, Henok ya saudara. Henok tidak ada lagi, jadi Henok tahu kalau dia diambil Tuhan, karena dia kan punya hubungan yang karib dengan Tuhan ya. Jadi dia bilang gini, kenapa ada kesamaan gitu ya di film-film gitu, ada kode-kode kayak gini nih saudara. Jadi ini 1 jam 21 menit 39 detik gitu ya, pasti ada gambar-gambar yang seperti memberitahukan gitu ya gitu saudara. Dan itu di banyak film dia tonton nih saudara, dan ada juga di lagu-lagu. Jadi dia menilai bahwa ini adalah angka acak gitu, bahwa sebetulnya mau dikasih tahu kejadiannya nanti tanggal 23 September tahun 2021 itu akan gelap, lalu tanggal 24 akan hit gitu ya, apa tuh namanya, benda langit itu, seperti yang tadi kita baca di kitab Wahyu pasal 8 ayat 10 ya saudara, benda langit yang besar itu akan jatuh tanggal 24 itu saudara. Tapi kan firman Tuhan bilang nggak ada yang tahu, anak nggak tahu, malaikat nggak tahu gitu ya, yang tahu cuma Bapa di sorga. Tapi Tuhan Yesus kan juga Bapa, dia kan, aku dan Bapa adalah satu. Kalau dia jadi manusia dia tidak tahu, tapi kalau dia sebagai Bapa dia tahu ya, harusnya dalam alam logika saya gitu ya saudara. Tapi saudara coba deh komentarin saya gitu, dan saudara tapi lihat dulu ya videonya orang ini gitu ya, karena videonya banyak saudara, dan dia sudah bikin tahunan saudara, dan dia bagikan juga ke kita semua gitu. Lalu kenapa saya sedikit mempertimbangkan apa yang dia bilang, karena gini juga saudara, banyak orang yang menduga-duga gitu, dia bilang dia dapat mimpi tanggal segini Tuhan datang gitu, pas lagi ini Tuhan datang gitu, lagi perayaan seperti ini Tuhan datang gitu, atau dia menduga-duga kalau lagi Feast of Trumpet gitu, atau Yom Kippur atau apa gitu ya, pas lagi Paskah atau pas lagi Natal gitu ya saudara. Ternyata enggak gitu ya, ternyata meleset gitu ya saudara. Tetapi kan kalau kita baca nih ya tentang pencobaan di padang gurun,
kita lihat bahwa iblis tahu loh firman Tuhan. Jangan-jangan dia juga sudah membongkar kode gitu ya dari firman Tuhan gitu ya, bahwa sebetulnya sudah ada gitu, sudah tersirat gitu. Kapan itu waktu kedatangan Tuhan menjemput kita di awan-awan? Itu yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Kita siapkan diri, bisa jadi iya gitu ya, karena saya kan cerita ke saudara bahwa saya akan ganti ini, karena ini masih 3 ya, level 3 saudara. Kalau dia sudah kalau tanggal 25 nggak ada apa-apa ya, saya akan ganti gitu ya ke level 4 gitu saudara. Tapi saya sih seneng kalau tanggal 23 beneran udah mulai tandanya ada, langit gelap gitu ya, dan tanggal 24 hit gitu ke bumi gitu, dan Tuhan datang selamatkan kita. Saya senang sekali gitu, Tuhan segera datang sehingga penantian saya menyambut dia tergenapi. Demikian saya sampaikan, mari kita pandang ke atas, Tuhan segera datang. Maranatha saudara, Shalom.